أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Akan tetapi ketahuilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban bukan hanya sekedar menyembelih sapi. Ibadah kurban bukan hanya sekedar menyembelih kambing. Ibadah kurban bukan hanya sekedar menyembelih onta. Akan tetapi ibadah kurban ibarat seperti madrasah atau sekolah, ibarat seperti pesantren yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan. Adapun nilai-nilai kebaikan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, melalui ibadah kurban kita belajar untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah kurban kita belajar untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah yang kita lakukan tidak boleh kecuali ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kurban kita. Maka tidak boleh kita berkurban kecuali diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang dia menyembelih atau berkurban bukan dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Melalui lisan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang menyembelih untuk kuburan. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang menyembelih untuk para wali. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang menyembelih untuk jin, untuk batu ataupun untuk pohon. Begitu pula ibadah kurban yang kita kerjakan. Maka ibadah kurban yang kita lakukan haruslah diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk mencari pujian manusia, atau bukan dalam rangka supaya kita dianggap sebagai orang yang dermawan. Karena sesungguhnya ibadah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ibadah kurban yang ikhlas.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian. Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketakwaan kalian adalah keikhlasan kalian. Oleh karenanya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, marilah kita bersama-sama mengikhlaskan ibadah kurban yang kita lakukan, bukan dalam rangka untuk riya, bukan dalam rangka untuk pamer, atau bukan dalam rangka untuk mencari pujian manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ibadah kurban adalah melalui ibadah kurban kita belajar bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Semua kita yang hadir di tempat ini mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda, saya mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi standar di dalam Islam telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i." Orang-orang yang mengaku, maka dia harus mendatangkan bukti. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendatangkan bukti. Dan di antara bukti yang bisa kita lakukan adalah bersegera di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersegera di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, bersegera di dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah dan rasulnya meminta kalian atau menyeru kalian dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan kalian, termasuk perintah untuk melaksanakan ibadah kurban. Kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk berkurban. Dan kurban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan seekor kambing. Kurban yang Allah Subhanahu wa taala bukan seekor sapi. Kurban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan seekor unta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengkurbankan anaknya Ismail alaihissalam, putra kesayangannya, anak satu-satunya, belahan jiwanya, belahan hatinya, putra yang kehadirannya ditunggu bertahun-tahun. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau menolak? Tidak. Apakah Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang akan disembelih kemudian dia menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pembuktian, dan mereka tahu bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah mengarahkan cinta mereka kepada harta mereka, kepada keluarga mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak usia remaja, maka bapaknya memanggilnya, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Ketahuilah wahai jemaah, mimpi seorang nabi merupakan wahyu. Anni adbahuka, bahwa aku telah menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana menurut pendapatmu? Maka jawaban Ismail alaihissalam, beliau mengatakan, ya abati if'al madza tu'mar, if'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk Anda. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta kita. Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan nikmat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan harta untuk kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal untuk kita. Allah memberikan rezeki untuk kita. Allah memberikan iman dan Islam untuk kita. Allah setiap saat memberikan nikmat-nikmatnya untuk kita. Hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk berkurban.